Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa kita junjungan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 3, kelas C Ekonomi Syariah, pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Masrur, SHI, MEI, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin dan kemajuan-kemajuannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, Naili Saidah, dengan NIM 4121083. Sebagai presentator pertama yang akan mempresentasikan pengertian khalifah, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya ada rekan saya, Arina Manasikana Nugroho, dengan NIM 4121084 sebagai presentator kedua yang akan mempresentasikan masa Khalifah Umar bin Khattab, masa Khalifah Utsman bin Affan, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Ferry Alfifahina 4121093 sebagai moderator dan presentator ketiga yang akan mempresentasikan kemajuan-kemajuan pada masa Khulafaur Rasyidin dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, langsung kita simak saja materinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Saidah, NIM 4121083. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian khalifah, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dan masa kekhalifahan Umar bin Khattab. A. Pengertian khalifah. Khalifah merupakan bentuk pengganti orang lain, baik karena absennya orang yang digantikan itu karena meninggal dunia, ketidakmampuan, atau karena alasan lain. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang pertama, biografi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Mur al-Tamimi, yang lebih dikenal dengan Abdul Al-Ka'bah Jahiliyah. Dilahirkan di Makkah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Terkenal sebagai seorang yang berperilaku terpuji, tidak pernah minum khamar, dan selalu menjaga kehormatan diri. Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya raya ketika beliau masih muda, dan beliau merupakan orang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar adalah lelaki yang lemah lembut, namun tidak dalam memerangi kaum murtad. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena beliau termasuk orang laki-laki pertama masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga selalu mendampingi Rasulullah dalam mengemban misi Islam sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua, kebijakan strategis Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam mengemban kekhalifahannya yaitu mengirim pasukan Usamah, mengembangkan wilayah Islam keluar Arab, pembukaan Al-Quran. Kebijakan di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah pemerintahan berdasarkan musyawarah, amanat Baitul Mal, konsep pemerintahan, kekuasaan undang-undang. 3. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun beberapa bulan setelah memerintah selama 2 tahun beberapa bulan. C. Masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, biografi. Nama lengkap beliau yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy. Silsilah Umar bertemu dengan Rasulullah pada kakek ke-7, sedangkan dari pihak ibu pada kakek ke-6. Dilahirkan di Makkah 4 tahun sebelum perang Fajr, tetapi menurut Ibnu Atsir, beliau dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah SAW. Beliau termasuk orang yang fasih berbicara, tegas dalam menyatakan pendapat, dan membela yang hak. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai peminum berat, namun setelah menjadi muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol atau khamar.
Dua kebijakan yang diterapkan Umar semasa kepemimpinannya, yaitu kebijakan dalam pendidikan dan pengajaran, kebijakan pembangunan masjid, kebijakan kesehatan masyarakat, kebijakan pembagian wilayah administratif, kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif, alul halli wal aqdi, kebijakan permusyawaratan terbuka, kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan pembangunan pusat pembendaharaan negara. Nama saya Arina Manasikana Nugroho, NIM 4121084. Saya pemateri kedua. Wafatnya Umar bin Khattab. 1. Meninggal pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh virus atau Abu Lu'lu', budak Muhairah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Sebelum meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih khalifah pengganti dari salah satu anggotanya. Mereka adalah Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya, Utsmanlah yang terpilih setelah terjadi perdebatan yang sengit antar anggotanya. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Biografi. 1. Utsman bin Affan Ibnu Abdi Manaf Ibnu Qushay al-Quraisy, lahir di Makam 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah. 2. Sejak kecil beliau memiliki budi pekerti yang utama. Utsman termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman ikut hijrah ke Abesina atau Habesyah. Beliau juga selalu ikut dalam peperangan dengan Rasulullah, kecuali perang Badar. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan puterinya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Utsman tercatat sebagai orang yang pertama memimpin hijrah bersama istrinya ke Habsyi untuk kemudian hijrah pula ke Madinah. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Utsman menurut Abbas Mahmud Al-Aqad adalah penguasanya terhadap ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah. Kebijakan strategis dan wafatnya Utsman bin Affan. Kebijakan strategis Utsman antara lain perluasan wilayah, pengangkatan pejabat negara, standarisasi Al-Quran, pembangunan fisik. Wafatnya Utsman bin Affan. Para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Saat itu salah seorang di antara mereka terkena panah yang datang dari kediaman khalifah. Mereka mendesak agar si pemanah diserahkan kepada mereka, namun tidak juga dipenuhi khalifah. Akhirnya mereka menyerbu kediaman khalifah dan membunuhnya dalam usia sekitar 82 tahun. Lanjut, biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 perkiraan. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Sayyidina Ali merupakan putra dari paman Nabi SAW, Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan ibundanya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qushay bin Kilab. Sayyidina Ali merupakan pemuda pertama dari kalangan kaum Quraisy yang masuk Islam. Beliau juga sekaligus menantu Rasulullah SAW karena dinikahkan dengan putri kesayangannya baginda Nabi SAW, yakni Fatimah. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
kebijakan strategis Ali bin Abi Thalib. Dua kebijakan Ali pada masa awal kepemimpinannya, yaitu memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman dan mengangkat pengganti sesuai dengan pilihannya sendiri, mengganti kembali tanah-tanah yang dibagikan kepada kerabat Utsman tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tiada beralasan. Wafatnya Ali bin Abi Thalib pada 24 Januari 661 ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Diayunkan oleh seseorang pengikut kelompok Khawarij, Abdul. Kemudian kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yang kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Lalu yang ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam para penduduk negeri. Selanjutnya keempat, sebagian orang yang tidak senang kepada Islam mengatakan bahwa futuhat adalah perang dengan motif ekonomi. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan sejarah yang berbicara bahwa berperangnya sahabat adalah karena iman yang bersemayam di dada mereka. Lalu yang terakhir, yang kelima, Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa kekuasaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Rasulullah wafat atau Rabiul Awal, Perang Riddah, dan Perang Yarmuk. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah Abu Bakar wafat atau Jumadil Akhir, penaklukan Damaskus, Perang Qadisiyah, penaklukan Persia, penaklukan Mesir, dan Perang Nahrawan. Lalu ada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ada penaklukan Kurusan Persia, penaklukan Tarablusi dan Afrika, penaklukan Ciprus, Perang Zatu Sawari, Khurusan kembali ditaklukkan, dan Utsman wafat. Dan terakhir, masa kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada peristiwa-peristiwa Perang Jamal, Perang Siffin, dan Perang Tahkim, Perang Nahrawan, dan Ali bin Abi Thalib wafat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.